Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Kita awal membaca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Al-Fatihah juga kita niatkan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadiniha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki makalah yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalisatu wassalasun. Makalah yang ke-33. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, anaknya Abbas, berarti namanya Abdullah bin Abbas. Annahu qala, bahwa beliau berkata, az-zuhdu salasatu ahrufin. Zai, waha, wadal. Zuhud, zuhdun itu ada tiga, terdiri dari 3 huruf. Yang pertama yaitu zai, ha, dan dal. Fazzayu zadun lil ma'ad. Yang pertama zai itu maknanya adalah bekal untuk akhirat. Jadi orang yang zuhud itu orang yang mempersiapkan banyak bekal untuk perjalanan menuju akhirat. Perjalanan menuju akhirat itu jauh, karena itu perlu bekal yang banyak. Wal ha'u huda liddin, yaitu yang ha itu kepanjangannya adalah hudan liddini, petunjuk agama. Untuk selamat dan sampai ke akhirat itu tidak hanya butuh bekal saja, tapi juga butuh petunjuk agama. Jadi perlu petunjuk. Kita ini kan belum punya pengalaman pergi ke akhirat, jadi ini maka perlu petunjuk. Jenengan kalau misalnya bepergian Jogja saja misalnya, enggak pernah bawa kendaraan sendiri, maka sangat diperlukan petunjuk. Rambu-rambu petunjuk nih, belok kanan, belok kiri Solo, Jogja, kalau kanan Semarang, dan Tuban, Semarang. Itu kan petunjuk. Maka perlu petunjuk agar perjalanan kita ini bisa selamat. Ada petunjuknya jelas, tapi gak ono sangune ya gak bisa berangkat. Jadi 2 ini sudah harus terpenuhi. Ada bekalnya dan ada petunjuk. Wadalu tarkud dunya, dan dal itu artinya adalah tarkud dunya, meninggalkan kemewahan, kesenangan dunia. Apa isinya? Min sana'il kholqi, yaitu pujian-pujian orang. Jadi tidak tarkud dunya, kalau di
jelaskan dalam kitab ini diantaranya adalah tidak gila hormat, tidak gila pujian. Kalau ada yang memuji, wah senang. Kalau tidak ada yang memuji, bahkan merendahkan, sedih, gelisah. Kalau masih ada itu berarti kita ini masih senang dunia. Karena dunia itu diantaranya adalah pujian makhluk. Kemudian yaitu dan banyaknya harta benda otomatis. Jadi ini menurut Ibnu Abbas zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Zai, ha, dal. Zai artinya zadul ma'ad, mempersiapkan banyak bekal yang banyak menuju akhirat. Yang kedua, orang yang zuhud itu adalah orang yang mengikuti petunjuk agama. Yang ketiga, orang yang zuhud itu adalah orang yang meninggalkan kesenangan kemewahan dunia. Di antaranya adalah kesenangan itu adalah senang dipuji-puji orang. Nah, kita harusnya senang dipuji Allah. Wal maqalatul khamisatu wassalasun. Maqalah yang ke 35. An Hamid Al-Laqafi rahimahullah. Diceritakan dari Hamid Al-Laqafi, itu seorang ulama, jadi yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab ini adalah makolanya para wali-wali Allah, para ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi. Ulama tasawuf itu ulama yang membahas akhlak, baik akhlak kepada Allah, etika kepada sesama manusia, etika kepada sesama makhluknya Allah. Annahu atarajulun, bahwa beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Ada seseorang datang kepada beliau. Faqala lahu ausini, wahai Syekh Hamid, nasihatilah aku, berwasiatlah kepadaku, artinya nasihatilah aku. Apa nasihat untukku lah gitu. Faqala, kemudian Syekh Hamid Al-Laqafi ini berkata, ija'al lidinika ghilafan ka ghilafil mushafi. Jadikanlah untuk agamamu itu sampul, bungkus sebagaimana sampulnya mushaf. Beri agamamu itu sampul. Kalau sekarang kita punya barang-barang elektronik, kasih lapis anti gores lah. Jadi untuk memperindah, untuk menjaga itu perlu disampul. Seperti sampulnya mushaf, buku supaya awet disampul. Kitab Quran kita itu ada sampulnya. Kata Syekh Hamid ini, buatlah sampul untuk agamamu. Sebagaimana mushaf itu, buku itu perlu disampul. Qila lahu ma ghilafuddin. Kemudian beliau ditanya oleh orang ini, tamunya ini. Nah, kalau sampulnya buku kalau semerap, wonten sampul kertas, wonten sampul plastik ya. Nah, kalau sampulnya agama itu apa? Pembungkusnya agama supaya lebih indah dan lebih bagus, agama ini terjaga. Qala lahu, kemudian beliau menjawab,
Ghilafuddin, sampulnya agama itu adalah tarkul kalam illa ma la budda minhu, meninggalkan berbicara kecuali yang memang diperlukan. Nah, kalau ini agak berat ini. Tidak suka berbicara, tidak banyak berbicara kecuali berbicara yang memang penting. Jadi kalau ini beliau termasuk kategori yang tidak suka basa-basi ini. Jadi ini kata beliau ini bahwa sampulnya agama itu menjaga agama diantaranya gak banyak omongnya. Ngomong kecuali kalau memang itu hal yang penting untuk diomongkan. Karena kan ada ungkapan semakin banyak orang berbicara kan banyak peluang untuk salah. Berarti kalau menjaga pembicaraan atau sedikit berbicara ya sedikit kesalahannya. Jadi berbicara illa ma la budda minhu, kecuali apabila atau kecuali apa yang dibutuhkan. Jadi kalau kita ini bukan pembicara ya nggak banyak bicara. Kalau pas jadi pembicara harus berbicara. Nah sekarang ini kan enggak. Banyak orang ya semua orang banyak bicara, semua hal dikomentari. Ahlinya nggak paham, pokoknya komen. Nah, semua hal. Jadi setiap orang sekarang ini bisa menjadi atau seakan-akan beliau ini adalah mereka adalah tokoh-tokoh nasional. Jadi apa dikomentari. Di media sosial itu kan berlaku internasional, global. Jadi kalau misalnya ada, walaupun nggak pernah ke Ukraina, ke Rusia, anak perang ya harus kafe komentar. Seakan-akan ini pengamat semua, tingkatnya internasional sudah. Di antara sampulnya agama ini yang pertama adalah tarkul kalam, meninggalkan banyak bicara. Jadi kecuali yang memang diperlukan. Apa itu yang diperlukan? Yaitu mala yahsulu al maksud min umurid dunya illa bihi. Kecuali kalau nggak ngomong ya nggak terlaksana. Kalau tidak ngomong tidak bisa kesampaian, maka harus diomongkan, harus berbicara. Yang berikutnya yang kedua yaitu watarkut dunya illa ma la budda minhu, meninggalkan kenikmatan, kemewahan, kesenangan dunia. Illa ma la budda minhu, kecuali apa yang memang diperlukan. Jadi perlu yang mengambil kesenangan dunia kita, kecuali yang diperlukan saja. Jadi mengambil kebutuhan dunia itu yang pokok, yang memang diperlukan. Kita perlu beli pakaian, ya pakaian yang menutup aurat untuk ibadah. Pantasnya gimana? Tidak berlebih-lebihan, yang bermewah-mewahan. Perlu tempat tinggal, ya tempat tinggal yang cukup digunakan, bukan yang kemudian mewah-mewahan. Karena itu kebutuhan yang pokok. Jadi termasuk zuhud itu adalah sampulnya agama, kata Imam Hamid Al-Laqafi, itu adalah meninggalkan kesenangan dunia, mengambil dunia illa ma la budda minhu, ya seperlunya. Yang ketiga sampulnya agama ini yaitu watarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu, meninggalkan bergaul dengan orang kecuali yang memang diperlukan. Nah, ini bergaul dengan orang kecuali yang diperlukan, memang yang ya perlu bergaul. Karena orang itu menurut Imam Al-Ghazali itu orang ada beberapa macam. Ada orang yang harus
dikumpuli, kita bergaul dengannya. Ada orang yang tidak boleh dikumpuli. Yang tidak boleh dikumpuli itu siapa? Ya orang yang akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, akan menyeret kita kepada kemaksiatan. Lah yang harus dikumpuli ya orang-orang yang akan mendorong kita kepada kebaikan, memotivasi kepada kebaikan, bahkan yang akan nuntun kita ke surganya Allah. Lah ini yang harus dikumpuli. Dan teman itu, ternyata teman itu bisa memberi syafaat. Pada hari kiamat itu teman itu bisa memberi syafaat. Jadi dalam sebuah hadis itu diriwayatkan bahwa nanti ketika semua ahli surga dimasukkan surga, ada teman kita yang baik itu nyari, ya Rob, wahai Allah, saya tidak melihat si fulan ini, Pak ini teman saya yang biasa berjamaah. Ini teman saya yang biasa sholat berjamaah. Ini biasa ke masjid bareng-bareng. Ini kok tidak ada ya Allah. Jadi itu dicari. Maka kemudian Allah menyuruh para malaikat. Malaikat idhabu ilanar. Pergi ke neraka. Kayaknya ada yang masih kesingsal gitu. Cari. Akhriju, keluarkan semua mangkana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Keluarkan semua orang yang di hatinya masih ada iman walaupun sekecil atom. Jangan ini temannya ini yang belum ketemu ini. Nah, jadi nanti ada orang-orang teman itu yang akan menolong. Jadi ini ada bab syafaatul ashab, pertolongan teman itu ada. Yaitu tadi syaratnya teman yang baik, yaitu teman yang biasa berjamaah bersama, biasa berzikir bersama. Ini bahkan kemudian Imam Nawawi mengatakan aksiru minal asdiqoil mu'minin. Perbanyak kalian mencari teman orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena mereka itu bisa menolong nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang ngaji, yang setiap hari berjamaah ini nanti ketika dimasukkan surga Allah tola-tole. Ini belum ada ini. Ya Allah, ini teman saya yang biasa jamaah ini wonten. Oh mungkin di kampung sebelah ini. Kompleknya beda kelas mungkin ya. Jangan kita nyari-nyari ternyata nih kelasnya elit. Oh ini kan. Jadi surga itu ya kayak perumahan itu ada kelas-kelasnya. Kalau cari-cari tidak ada lah, ini nanti para malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencari temannya ini. Tapi kalau teman ini yang jelek, ini ada di dalam Al-Quran itu teman. Orang-orang ahli surga nanti ya duduk-duduk ya ketemu dengan teman baru. Itu dia berkata innali qorin. Kamen sampean dari mana? Siwalan Kerto. Loh, aku dulu punya teman di Siwalan Kerto. Apa kamu melihatnya? Namanya ini, rumahnya di sebelah sini, mungkin gitu dulu. Jadi teringat semua memorinya di dunia itu. Saya tidak melihatnya, ayo kita cari, mau kita cari. Ternyata temannya di neraka. Ketika temannya di neraka itu, dia kemudian berkata, untung hampir saja kamu menyeret aku ke sana. Ini karena temannya yang jelek. Jadi itu teman, pentingnya teman. Maka dalam hal ini tadi itu termasuk sampulnya agama itu ya berteman dengan orang-orang yang baik. Bahkan kalau teman tidak baik ya menghindari berteman dengan orang-orang yang justru akan merusak atau dikhawatirkan merusak agama kita. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.